Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Imaduddin mengadakan diskusi ilmiah, ya, bukan debat ilmiah tapi diskusi ilmiah kenapa bawa-bawa DNA Muhyiddin protes, judulnya, teman-teman, ya. Kita lihat dulu di sini videonya seperti apa, panjang videonya, teman-teman, ya. Apa dipertentangkan, bahkan cuma tes darah dan gennya itu. Karena mereka dulu, Yai, Pak Rukianto, mereka itu ngomong seperti ada seorang Habib Baharun, wahai kiai-kiai, jangan sampai merasa dirinya walaupun pinter ngaji kitabnya, jangan sampai merasa dirinya sama dengan habaib. Anda ini kiai nggak bisa sama dengan habaib, karena habaib ini turunan Nabi, ada darahnya Nabi. Sekarang kita buktikan benar nggak ada darahnya Nabi. Kalau silsilahnya nyambung nggak, itu bisa dengan ilmu nasab, bisa dengan kitab-kitab nasab. Kalau ada darah Nabi atau tidak, itu dengan tes DNA, Pak Rukianto. Dan sekarang sudah dites 180 orang, hasilnya gagal maning. Karena nggak ada satupun yang nyerempet. Tidak ada. Oh. Bisa dipastikan tidak ada satupun mereka yang mengaku Ba'alwi sebagai keturunan Nabi itu adalah keturunan Nabi, tidak ada. Maka saya mengatakan kepada pembela-pembela Balwi itu, masalah akhlak kan itu ada yang baik, ada yang tidak. Masalah ilmu ada yang pintar, ada yang tidak. Kita hormati yang berakhlak baik, yang berilmu, tapi jangan minta tarif, kan? Begitu. Tapi kalau masalah nasab ini sudah qat'i dengan tes DNA. Mereka laisu min abna'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi, Allahumma sholli ala Muhammad. Karena begini, Pak Rukianto, kenapa saya mengatakan tes DNA sekarang? Dulu enggak, ini sudah setahun 7 bulan saya tidak ngomong-ngomong tes DNA. Karena ketika sudah kita ungkapkan kebenaran melalui kitab, melalui sejarah, melalui standar ilmiah yang universal, mereka tetap ngaku ngotot, marah, mencela, mencaci saya, kemudian tetap mengatakan saya turunan Nabi dan kamu adalah begal nasab. Oke, kalau masih kekeh mengaku turun Nabi, ada cara lagi, yaitu tes DNA itu. Kalau sudah benar-benar itu terjadi friksi yang diametral, tidak ada penengahnya, hakimnya ada, yaitu tes DNA. Dan ini kalau dibawa ke negara, ujungnya pasti tes DNA. Karena ketika Mario Teguh berbeda pendapat dengan anak dan istrinya, kata istrinya yang sudah dicerai itu bahwa anak ini anak Mario Teguh, kata Mario bukan, dia takut sama istri yang sekarang, kan. Akhirnya anaknya tes DNA, Mario Teguh tes DNA, dan ditemukan tes DNA-nya betul bahwa anak ini, Danang apa siapa itu, adalah anak dari Mario Teguh. Jadi ketika terjadi friksi, ta'arud yang tidak bisa diselesaikan, maka friksi. Salah satu-satunya cara adalah tes DNA. Friksi, mohon maaf, friksi ini orang awam nih, friksi belum paham apa artinya gitu. Ah, gitu. Ya, terjadi perbedaan pendapat. Ah, gitu. Iya. Satu pertanyaan lagi, Kiai. Begini, apakah mungkin ketika darah Rasulullah itu bercampur dengan segala gen yang di situ baik berkulit putih, hitam, coklat, super putih, super hitam dan lain sebagainya, nanti tidak terjadi semacam teori evolusi yang di situ tidak nggak nyambung dengan apa DNA Rasul misalnya? Apakah tidak bisa seperti itu gitu? Menurut pakar genetik, kalau garis laki tidak mungkin darahnya beda dengan darah Nabi. Tapi kalau garisnya sudah ke selang perempuan, itu bisa terjadi tidak terdeteksi. Oh ya, padahal di Baklawi ini kan mereka anti terhadap nasab perempuan. Mereka itu lurus laki-laki semua ngakunya. Gitu. Makanya mudah untuk dideteksi. Ketika haplogrupnya G keluarnya hasilnya bukan J1, ya berarti mustahil keturunan G itu siapa? Nabi. J1 siapa ya? J1 itu turunan Nabi Muhammad. J1 G itu Baklawi, hasilnya G itu kebanyakan. Berarti yang J1 semua Sayyid dan Sarib di dunia ini semuanya J1 ya. Dan sudah puluhan ribu yang tes DNA. Keturunan Nabi di dunia ini puluhan ribu yang tes DNA. Seluruh dunia.
banyak keturunan Nabi di dunia ini. Nah, kalau yang datang ke Indonesia ini masih mengaku ini dari satu keluarga saja, namanya keluarga Ba'alwi, dan sudah terbukti tes DNA-nya nyimpang. Tes DNA Nabi kemana, tes DNA dia kemana. Demikian. Berarti kira-kira benar bahwa pernyataan orang Jawa itu kira-kira 80%-nya itu mengalir darah Rasul, baik dari sisi ibu atau garis bapak gitu ya? Menurut teori daripada ilmu nasab, ya. Karena apa? Wali Songo itu saja sudah 9 generasi yang terakhir. Sebelumnya sudah ada. Maka menurut pakar genetik, ini 80% ini bisa jadi mengalir darah Nabi kepada orang-orang Jawa, orang-orang Nusantara. Karena apa? Karena jumlah daripada turun Nabi yang datang ke Indonesia abad ke-16 ini sudah banyak waktu itu, dan keturunannya sekarang itu sudah sekian ratus tahun. Kalau dihitung secara ilmu matematika genetik, ini bisa jadi seluruh penduduk Indonesia 80%-nya itu adalah mengalir darah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti kira-kira dalam konteks modern itu sing lagi viral ini kan nek di sini Bambang Pacul misalnya. Bambang Pacul itu mengatakan soalnya kokain Korea gitu ya. Kira-kira kan begitu. Lah ini kan Koreanan kabeh ngono jare ini ya. Nanti kan tambah paham gitu ya. Mungkin Pak E kan yo gak teknik bahasa-bahasa kayak Korea gitu, saya yakin Pak Imat juga gak paham gitu. Tapi ini jamaah saya kira paham itu nanti. Gitu. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala. Terakhir ya dari saya, sudah Pak Regianto ya. Masih ada yang lain? Jadi intinya kalau tidak ada api, tidak ada asap. Gak ono keluk, gak ono keluk, mesti gak ono gendine. Karena kita disakiti dulu. Kata Pak Karno kan, ya cacing didak we pola, masa awake dhewe menungso gak pola, matek kon. Jadi wong Jawa Timur kayak gitu kan? Lah kita itu bukan membela diri, mencari kebenaran. Maka kita mencari. Kenapa dibentangkan? Nah, seperti itu ya teman-teman. Itu diskusi ilmiah antara para mukimat dan juga si Imaduddin itu sendiri. Ada naratornya juga ya di situ ya, kita lihat ya dari mereka itu aja. Jadi ada masyarakat awam yang bertanya bahwasanya Habib Alawi itu bukan sebagai keturunan Nabi Muhammad atau bukan, seperti itu. Nah, dijawab oleh si Imaduddin. Nah, seperti ini jawabannya teman-teman ya. Kenapa bawa-bawa tes DNA? Muhibbin protes. Lihat komentarnya ya. Mat mau jadi apa kamu, Mat? Imat yang 180 orang katanya udah tes DNA. Sebutin dong siapa aja. Aduh. Emang sudah diambil DNA Nabi Muhammad, jadi bisa dites untuk keturunannya. Waduh. Jadi para mukimat akan mencari dalil-dalil terus untuk pembenaran ya teman-teman. Seperti itu ya. Bagaimana tanggapan kalian mengenai video kali ini? Jangan lupa subscribe MPH Channel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.